Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu pasti ada tiga, Pak. Tiga kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan menjadikan satu bentuk nanti ungkapan perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kita itu dipengaruhi oleh tiga kecerdasan ini. Yang pertama, yang paling dasar di dalam diri kita itu kita sebut dengan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Apa itu kecerdasan spiritual? Yaitu kemampuan seseorang untuk menata dirinya di dalam hatinya bahwa segala sesuatu itu terjadi oleh karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu menata dirinya, memanage dirinya, segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, kesedihan, itu semata-mata kalau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditanamkan di dalam diri seseorang. Ini yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Apapun yang terjadi. Nah, sehingga dengan demikian di dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu mencoba untuk menerima, berdamai dengan masalah. Ya, berdamai dengan masalah. Sewaktu-waktunya tidak ingin menjadikan sesuatu itu menjadi konflik. Bagaimana dia menjadikan diri ini bermanfaat bagi orang lain. Selalu saja. Nah, mana itu tertanam di dalam diri seseorang itu, dia nanti perilakunya itu ya selalu bisa membawa dirinya kemana saja. Ya, kada pangarasan, paling bujur. Ini adalah didasari oleh kecerdasan spiritual. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan kecerdasan emosional, emotional question, emotional approach, kecerdasan emosional. Bagaimana seseorang itu mampu dia mengendalikan diri, mengendalikan emosi, menata hatinya. Segala sesuatu itu, ya kalau ingin marah dan sebagainya, dia tidak langsung, dia mempertimbangkan segala sesuatunya itu, baik buruknya itu dampaknya kepada orang seperti apa. Ini disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosional. Setiap manusia punya ada itu. Tinggal kita bisa menata diri kita apa tidak. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kecerdasan intelektual. Kemampuan kita untuk berpikir, menganalisa, melihat, memikirkan. Seperti saat ini kita, ya Bapak Ibu, memperhatikan dulu, menggunakan nalar, mencoba untuk menganalisa, mencerna apa yang disampaikan oleh seseorang. Itu namanya kecerdasan intelektual. Ibarat yang bahari kada taguk bulat. Begitu juga dalam ibadah, tidak bisa kita taklid dengan sesuatu itu, maka kita harus tahu sumbernya. Tiga kecerdasan spiritual, emosional, intelektual. Ini ada di dalam diri kita, dan tiga inilah membentuk perilaku seseorang. Makanya kalau kita melihat orang tuh pindah nyaman, orang tuh dilihat ya, orang tuh pindah itu adalah terbentuk daripada behavior, namanya perilaku seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan dengan Al-Imran, surah Al-Imran 134, walajuna yampiku wasarra wadara wal kajimi wal ghaiz wal apini anin nas Allahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat yang paling bagus ya, yang sering kadang-kadang disampaikan oleh para ustadz. Sesungguhnya orang yang takwa itu dia, ya wallahu yuhibbul muhsinin walajuna wasarra wadara wal kajimi, orang yang mampu menahan amarah. Nyala Pak? Kira-kira kita Pak mampu tidak? Mampu menahan amarah, wal kajimin wal ghaid. Kemudian mengendalikan emosi Pak.
Kadang-kadang kita emosi, apalagi orang-orang dari daerah tinggi itu cepat pak emosinya. Ulun ini bergerak di bidang farmasian yang berhadapan dengan pasien. Bila ulun resep nih, bila obat resep darah tinggi, ulun memberikan informasi itu ulun begamat. Ini karena rentan dengan emosi biasanya. Nah, ini dikembalikan juga kepada kecerdasan spiritual tadi. Ya. Memaaf, mengendalikan emosi, kemudian menahan amarah. Menahan amarah ini mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Betul ya Bapak Ibu? Mudah. Orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual susah seperti ini. Kemudian kenapa? Terakhir Allah menempatkan kita wal afini anin nas, mampu memaafkan. Mampu memaafkan itu melupakan kesalahan orang. Ya sudahlah. Yang segala sesuatu terjadi itu sudahlah, tidak akan terjadi lagi. Mampu memaafkan. Nah, syarat untuk mampu memaafkan, kemudian menahan amarah, itu syaratnya di ayat 133-nya Pak, di Al-Imran itu. Ya, Al-Imran itu untuk syarat kita menahan amarah, mampu memaafkan, itu kita harus dermawan. Kita harus tidak pelit, ya, sehingga mencapai nanti ujungnya adalah wa afini anin nas, mampu memaafkan. Sesungguhnya Allah sangat senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kebajikan itu apa? Kebajikan mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi, menahan amarah, dan mampu memaafkan. Tiga ini. Dan tiga ini, untuk mendapatkan 1-3 ini di ayat 133-nya. Bersegeralah, wahai hambaku, bersegeralah dengan ampunan Allah. Jadi kita ini setiap hari Pak disuruh minta ampun, bertobat, supaya kita mendapatkan nanti pada ayat 134-nya. Bapak Ibu ya kalian, mungkin ini ya sebagai renungan kita bersama, termasuk ulun, ya kadang-kadang kita lepas kendali emosi itu. Lepas kendali, kadang-kadang kita mudah sekali menyalahkan orang, merasa kita yang pintar. Tidak usah kita, di mana kita berpijak bumi kita dijunjung di sana. Tidak usah kita penanahunya dan sebagainya. Pokoknya hidup ini seperti air mengalir sajalah. Nah ini mungkin yang ulun dapat sampaikan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kuliah singkat ini mengganti Ustadz yang belum datang. Belum akhiri dengan ucapan zikir Ahmadul Majelis subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.